Halo, selamat datang. Di video yang kali ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis yang sudah kami buat dari perusahaan Amarta Micro Fintech. Kelompok kami adalah Nama saya Dimas Iqbal Ferezi Aurelio Alvin dengan NPM 6032101043. nama saya David Christian dengan NPM 603210191. Nama saya Juan Aira Nathaniel dengan NPM 6032101169. Next. Slide. Untuk daftar isinya, kita akan menjelaskan tentang yang pertama company profile, kedua pestel analisis, ketiga manajemen pemasaran, keempat manajemen operasi, kelima manajemen modal insani, dan yang terakhir adalah manajemen keuangan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang company profile. Jadi, Amarta. PT Amarta Micro Fintech atau Amarta merupakan salah satu teknologi finansial peer-to-peer lending yang ada di Indonesia atau biasa kita sebut dengan Vintage P2P. Perusahaan ini menyediakan situs web yang berhubungan pendana urban dengan pengusaha mikro dan kecil di bagian pedesaan, khususnya untuk perempuan di Indonesia. Nah, untuk visi dan misi Amarta sendiri yaitu memberi kemudahan dalam memanfaatkan akses pemodalan untuk usaha mikro agar dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat piramida bawah, membangun ketahanan ekonomi, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PT Amarta Micro Fintech juga memiliki misi untuk memberdayakan kaum perempuan di berbagai pelosok tanah air agar memiliki kesetaraan terhadap akses layanan keuangan, memperoleh pelatihan mengelola ekonomi rumah tangga dan modal terjangkau, sekaligus menikmati kemajuan teknologi. Next. Untuk company profile detailnya, legal name-nya itu Amarta Micro Fintech PT, ditemukannya pada tahun 2010, jenis usahanya peer-to-peer lending, sektor dan industrinya yaitu finansial dan financial services. Tipe kompaninya yaitu untuk profit atau untuk keuntungan. Ini address-nya di Jakarta, websitenya www.amarta.com, dan sudah berizin dari OJK. Ukuran perusahaan lebih dari 200 pegawai, status investasi series B funding, net worth-nya 75 juta dolar, dan CEO atau foundernya yaitu Andi Taufan Garuda Putra. Sekarang kami akan menjelaskan tentang analisis pestel. Yang pertama yaitu political. Jadi, CEO atau founder dari PT Amarta Fintech sendiri yaitu Andi Taufan Garuda dulunya ternyata pernah menjabat sebagai salah satu staf khusus kepresidenan. Namun, terjadi suatu kontroversi di mana saat ia menuliskan surat yang ingin disampaikan untuk para camat Indonesia. Nah, pada saat dia mengirimkan surat itu, dia menyelipkan nama perusahaannya, sehingga perusahaannya itu tersebut dapat mendapatkan keuntungan. Padahal tujuan Andi Taufan yaitu membantu desa yang terkena COVID dan bekerja sama untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan bantuan perusahaan Amarta. Ia mendapat kritikan yang menganggap bahwa ia memanfaatkan jabatannya sebagai staf khusus kepresidenan untuk mendapatkan keuntungan dalam perusahaan Amarta ini. Dengan demikian, ia sudah memberi klarifikasi dan sudah meminta maaf, serta menarik surat tersebut dan mengundurkan diri dari staf kepresidenan. PT Amarta ini sudah bergerak dalam bidang jasa dari tahun 2020, dari tahun 2010.
PT Amarta ini memfokuskan untuk menjaga keuangan dengan mendapatkan dana dari investor. Banyak investor yang sudah menjadi langganan investasi di PT Amarta ini. Salah satunya, contohnya seperti Mandiri Capital Indonesia, Land Venture, Renewable Inc., Women World Banking, dan MDI Venture. Mereka adalah investor utama dari PT Amarta Microfintech. Jumlah uang yang diinvestasikan sekarang sudah mencapai 62,5 juta dolar. Next. Dari segi sosialnya, kehadiran perusahaan seperti Amarta ini, PT Amarta, sangat membantu ibu-ibu yang tidak bisa meminjam uang di bank karena tidak memiliki syarat yang diberikan oleh bank. Sudah ada lebih dari 500.000 ibu-ibu di Indonesia yang terbantu dengan hadirnya PT Amarta ini. PT Amarta juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi yang ingin menjadi pengajar sukarelawan yang akan memberikan kelas kepada perempuan pengusaha mikro yang ada di desa. Next. Dari segi teknologi, PT Amarta ini sudah merubah dari sistem manual menjadi sistem otomatis dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI. PT Amarta juga mempermudah lender atau pemberi uangnya yang berinvestasi untuk berinvestasi kepada borrower atau yang peminjam. Cukup dengan sign in pada website yang dimiliki oleh PT Amarta Microfintech, kemudian mengisi data diri dengan lengkap. Setelah itu kita bisa menginvestasi kepada para borrowers atau peminjam. Nah, dari segi environmental, PT Amarta ini jelas sudah mengaplikasikan industri 4.0 karena di PT Amarta ini mereka sudah mengikuti perkembangan zaman dengan merubah sistem-sistem menjadi lebih berteknologi dan lebih mudah untuk diakses oleh siapapun dan dimanapun. Nah, dari segi legal, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 77, POJK nomor 1 2016 mengumpulkan bahwa penyelenggara yaitu PT Amarta Microfintech wajib mengedukasi kreditur dengan segala risiko yang mungkin muncul. Kemudian menyediakan akun untuk kreditur, menjaga kerahasiaan data kreditur, dan tanggung jawab lainnya. Hal ini sudah dilakukan oleh PT Amarta Microfintech dengan baik dan benar, sehingga PT Amarta Microfintech ini sudah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya ada manajemen pemasaran yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, Amarta ini menerapkan strategi yang mengkombinasikan kegiatan online dan offline agar bisa tetap menjaga produktivitas. Secara online, Amarta menyediakan aplikasi A+ yang memfasilitasi berbagai macam layanan seperti warung loan. Nah, warung loan ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu warung loan mitra dan warung loan non-mitra. Secara offline-nya, Amarta lebih memfokuskan terhadap pelatihan alternatif usaha serta pelatihan literasi keuangan secara teratur. Untuk manajemen operasinya, dari PT Amarta sendiri, karena PT Vintage Amarta ini menggunakan klasifikasi peer-to-peer lending, yang artinya platform untuk mengadakan pinjam-meminjam uang secara online. Nah, menurut Wicaksono, untuk manajemen operasi pada perusahaan Amarta sendiri dapat dirumuskan dengan menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat sebagai berikut. Next. Nah, ini merupakan hasil analisis SWOT menurut Wicaksono. Jadi bisa kita lihat strength-nya yaitu di bawah pengawasan OJK, memberi pelatihan kepada pengusaha UMKM peminjam, pendekatan secara syariah, dan bagi hasil. Kelemahannya yaitu kurangnya iklan dalam pengenalan produk PT Amarta, kurangnya sosialisasi vintage di daerah pedesaan, dan kurangnya cakupan wilayah layanan baru di daerah pedesaan. Untuk opportunity-nya atau kesempatannya, masih banyak UMKM yang memerlukan pinjaman dari luar bank. Selain itu, kemudahan administrasi dan transaksi dibandingkan bank konvensional, dan UMKM di pedesaan yang masih belum tersentuh bantuan bank. Threat-nya juga pun ada,
yaitu banyak fintech lain yang menawarkan bunga pinjaman lebih tinggi dari investor, banyak pemain baru pada asisten peer-to-peer lending, dan regulasi yang belum sepenuhnya jelas dari pemerintah terkait layanan fintech. Boleh next? Selain itu, menurut Wicaksono, PT Amarta sendiri memiliki beberapa strategi yang diterapkan untuk kemajuan bisnisnya dan mampu berkompetisi dengan pelaku fintech lain sebagai berikut. Yang pertama, meyakinkan kepastian keamanan pinjaman kepada kreditur dan debitur karena diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua, memberikan bantuan pinjaman sambil memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM dimanapun, terutama di pedesaan. Yang ketiga, memperluas wilayah pemasaran produk dan memperkenalkan kemudahan pada transaksi, terutama ke berbagai pelosok. Yang keempat, lakukan terus-menerus pelatihan terhadap UMKM peminjam, karena tidak semua pemain lending fintech melakukan strategi pembinaan dan pelatihan. Dan yang terakhir, prioritaskan sosialisasi kepada warga pedesaan, karena dari sanalah bisa tumbuh pengusaha-pengusaha baru yang produktif sebelum diberikan layanan oleh pesaing. Jadi bisa disimpulkan bahwa PT Amarta ini lebih memfokuskan pada pelatihan dan memperbanyak iklan-iklannya agar mampu bersaing dengan pelaku fintech lain. Selanjutnya ada manajemen modal insani. Amarta membagikan konsumen produk, layanan, serta proses yang bermutu besar tiap tahunnya. Demikian juga dengan sumber daya insani karyawannya. Amarta merekrut karyawan dengan cara online. Nah, Amarta merekrut karyawan melalui situs online seperti Tepkarir dan Jobstreet. Bisa dilihat gambarnya. Karyawan Amarta selalu diberikan training setiap bulannya untuk mengevaluasi mutu kerja karyawannya. Beberapa kriteria untuk karyawan Amarta: yang pertama, memiliki antusias tinggi untuk mempelajari bisnis, teknologi, serta kepribadian pasar demi memperoleh kepercayaan pengguna. Yang kedua, harus senantiasa membagikan dampak sosial untuk warga sekitar. Yang ketiga, menolong dalam mencari penyelesaian guna memecahkan permasalahan dengan selalu berlandaskan semangat gotong royong. Selanjutnya, bergerak dengan segera serta berani serta siap mengalami pergantian. Dan yang terakhir, dapat berpikir secara strategis, mengenali pokok permasalahan secara taktis, serta mendesak penyelesaian yang instan. Amarta mendirikan Pusat 10 Pengembangan Engineering atau yang disebut juga Development Center di Surabaya. Di saat ini, Amarta mempunyai lebih dari 3.000 karyawan di 490 lokasi di seluruh Indonesia. Dan untuk manajemen keuangan, PT Amarta Fintech merupakan perusahaan peer-to-peer lending yang berarti jasa pemberian pinjaman online tanpa perantara bank yang memfokuskan pinjaman kepada para pengusaha mikro wanita yang kekurangan dana. Dari tahun ke tahun, orang yang meminjamkan melalui PT Amarta peminjam wanita berdasarkan umur pada tahun 2016 dan berikut pula grafik peminjam dan pemberi dari tahun ke tahun. Bisa dilihat dari tabel ini, pada tahun 2016, kebanyakan peminjam adalah pada sekitar usia 41 tahun sampai 55 tahun, di mana itu merupakan usia produktif untuk para wanita. Next. Nah, bisa dilihat bahwa di sini, di kiri merupakan grafik dari peminjam yang terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai 2019. Untuk data tahun 2021 saat ini belum bisa ditemukan karena PT Amarta sendiri belum membagikannya kepada warga lain. Kemudian dari sisi kanan ada grafik lender atau yang menginvestasikan uangnya kepada borrower. Lihat dari tahun ke tahun pun meningkat juga. Sekian dari kelompok kami. Semoga mudah dimengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa. Udah. Udah nih. Udah.
sekitar. Martin Fit. Aduh,